Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Ketemu lagi di Asfi Channel. Di video kali ini aku akan membahas alur film yang berjudul Lamb. Film ini rilis di tahun 2021. Film ini berkisah tentang pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak yang bernama Maria dan Ingvar. Suatu hari mereka menemukan hal yang sangat aneh, yaitu kelahiran anak manusia berkepala domba. Kemudian mereka memutuskan untuk mengasuh anak domba tersebut. Bagaimanakah kisah mereka? Gak perlu lama-lama, langsung aja kita simak alur ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan juga loncengnya, agar kalian gak ketinggalan di video aku selanjutnya. Film diawali dengan memperlihatkan Maria dan Ingvar yang sedang merayakan malam Natal. Terlihat di luar badai salju turun begitu kencang. Di kandang domba milik Maria dan Ingvar, semua domba terlihat sangat gelisah. Domba-domba itu seperti terkejut melihat sesuatu yang akan masuk ke dalam kandang. Semua saling berebut untuk berlindung dari sesuatu yang baru saja masuk melalui pintu. Namun ada seekor domba betina terlihat lemas keluar dari biliknya lalu terjatuh. Sedangkan kawanan domba lainnya hanya menyaksikan ke arah luar pintu, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang mengerikan itu telah pergi. Keesokan harinya Maria dan Ingvar kembali menjalani aktivitas mereka sebagai peternak domba. Sementara Ingvar membersihkan kandang dan memberi makan domba-dombanya, Maria bertugas memotong rumput dengan traktornya setiap hari. Maria dan Ingvar saling mencintai, tapi kehidupan mereka terasa sangat sepi karena belum hadirnya seorang anak. Suatu hari saat mereka bersantai selepas aktivitas, dari dalam kandang Maria mendengar salah satu domba betinanya sepertinya melahirkan. Tanpa berlama-lama, Maria dan suaminya dengan kekuatan mereka membantu sang domba untuk mengeluarkan anaknya. Hingga kemudian bayi tersebut lahir. Maria dan Ingvar saling memandang ke arah anak domba yang baru saja dilahirkan itu. Lalu Maria berjalan keluar dan mendekap anak domba tersebut. Akhirnya Maria dan Ingvar memutuskan akan merawat bayi berkepala domba itu di rumahnya. Bayi tersebut juga tidur satu kamar bersama mereka. Ingvar lalu menyiapkan sebuah tempat tidur bayi. Maria memandang bayi kecilnya yang kini bisa tidur nyenyak di ranjangnya yang hangat. Mereka memberi nama bayi itu Ada. Hingga suatu hari induk yang melahirkan bayi berkepala domba itu terus saja mencari keberadaan anaknya. Suatu hari saat Ada sedang tidur di sofa, sedangkan Maria sedang sibuk dengan traktornya dan Ingvar berada di gudang, induk domba kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu yang lupa ditutup oleh Maria. Saat Maria dan Ingvar kembali, mereka tak dapat menemukan Ada di dalam rumah. Kemudian mereka berdua berpencar mencari Ada. Maria berteriak memanggil anak kesayangannya. Hingga akhirnya dari balik kabut Maria melihat Ada terbaring di tanah tanpa baju hangatnya. Namun induk domba masih saja mengikuti mereka dari belakang, hingga Maria harus berteriak untuk mengusir domba tersebut. Sementara itu di tempat lain terlihat seorang pria yang dibuang dengan sengaja dari sebuah mobil. Kemudian ia berjalan menuju tempat yang sepertinya mengarah ke rumah Maria. Saat itu Maria yang sedang tertidur tiba-tiba bermimpi didatangi oleh domba-domba bermata menyeramkan seperti iblis. Lalu ia terbangun dan kemudian mengambil senjata dan keluar menghampiri induk domba. Maria menembaknya kemudian mengubur domba tersebut. Tak disangka dari balik tembok seorang pria sedang memperhatikan semua yang telah dilakukan oleh Maria. Pria tersebut ternyata adalah Peter, yaitu kakak dari Ingvar. Saat Peter sedang tertidur di dalam gudang traktor milik adiknya, Peter sempat melihat sosok manusia kecil berkepala domba di lorong gudang.
sedang memperhatikannya, namun dia tak begitu peduli karena ia mengira itu hanya halusinasinya. Ingvar yang mengetahui kedatangan Peter langsung mengajaknya untuk makan bersama di rumahnya. Maria kemudian memperkenalkan Ada kepada Peter. Peter hanya terdiam dan tak tahu harus berkata apa. Tak lama kemudian Ada yang pemalu kini duduk di hadapannya dan makan bersama-sama layaknya seorang manusia. Peter memperhatikan Maria yang sedang bermain air bersama Ada di kamar mandi. Peter yakin bahwa Ada hanyalah seekor binatang biasa dan ia mencoba meyakinkan Ingvar bahwa yang dilakukan Ingvar bersama Maria adalah sebuah kesalahan. Namun Ingvar mengatakan bahwa Peter boleh tinggal di rumahnya namun melarangnya untuk mencampuri kehidupannya bersama Maria. Karena sekarang Ada adalah sumber kebahagiaannya. Setelah gagal meyakinkan Ingvar, kini Peter membujuk Maria bahwa keberadaan Ada di rumah mereka adalah sebuah perilaku kekanak-kanakan. Peter menganggap Maria dan Ingvar seperti sedang memainkan sebuah mainan. Keesokan harinya Peter membantu Ingvar dan Maria yang sedang membereskan barang-barang lama di gudang. Kemudian Peter menawarkan Ada dengan segenggam rumput yang baru saja dipetiknya. Ada lalu mendekat dan berusaha mengambilnya dengan tangannya. Peter memperlakukan Ada layaknya seekor domba pada umumnya. Ingvar yang menyaksikan hal itu sangat marah mengetahui Ada diperlakukan seperti binatang. Namun sekali lagi Peter meyakinkan Ingvar bahwa Ada hanyalah seekor domba. Suatu hari Peter menyelinap masuk ke dalam kamar Maria dan Ingvar, lalu mengambil senapan milik adiknya dan mengajak Ada keluar ke sebuah bukit yang sedikit jauh dari rumah. Di sana Peter berusaha menembak Ada persis seperti apa yang dilakukan Maria kepada induk domba. Sementara itu di rumah Maria terbangun dan tidak mendapati Ada di tempat tidurnya. Lalu Maria mencari Ada yang ternyata sedang tidur terlelap di pangkuan pamannya. Keesokan harinya ditemani oleh Ada, Maria datang dan duduk di depan sebuah makam yang ternyata adalah makam anaknya yang telah meninggal yang juga bernama Ada. Malam pun tiba, terlihat Maria, Ingvar serta pamannya menonton sebuah pertandingan sepak bola yang sama sekali tidak dimengerti oleh Ada. Melihat Ada yang sendirian, Maria lalu memutar sebuah video lama Peter yang menyanyi. Maria dan Peter pun langsung mengajak Ada untuk menari bersama. Namun Ada merasa bahwa itu bukan dunianya. Lalu dia keluar menyusul anjing peliharaan Ingvar dan Maria yang sedang duduk terpaku memandang sesuatu di depannya. Ada pun ikut terpaku menyaksikan sesuatu yang selama ini tidak pernah dilihatnya. Anjing itu berlari ke arah sesuatu yang dipandangnya, namun Ada justru lari ke dalam lalu bercermin memperhatikan bayangannya. Ada kemudian menghampiri Ingvar yang terbaring di ranjang. Ada memeluk erat tubuh Ingvar. Ada merasa bingung dengan apa yang baru saja dilihatnya. Keesokan paginya, Maria yang melihat suami dan anaknya masih tertidur lalu pergi mengendarai mobilnya untuk mengantarkan Peter yang akan kembali ke kota. Sementara itu di rumah Ingvar menyiapkan sarapannya bersama Ada. Hari itu Ingvar mengajak Ada untuk memperbaiki traktor mereka yang rusak dan tertinggal di tengah jalan. Ingvar bercerita bahwa jika suatu saat Ada tersesat dan tak tahu arah, maka lihatlah gunung yang akan selalu berada di belakang saat mereka berjalan menuju rumah. Sesampainya di rumah, Maria tidak menemukan suami serta anaknya berada di sana. Maria segera berlari mencarinya. Namun ternyata di tempat lain Ingvar sedang meregang nyawa karena sebuah tembakan yang dilepaskan oleh sosok manusia berkepala domba. Ada memeluk ayahnya yang sudah bersimbah darah. Saat sosok itu hendak mengambil Ada, Ingvar sekuat tenaga menahan tangan Ada, namun Ingvar terlalu lemah. Ada pun lepas dari tangannya. Ingvar kini hanya bisa memandang Ada yang semakin menjauh darinya. Ada pun hanya bisa melihat ayahnya yang terbaring di tanah. Tergambar jelas ada kesedihan yang dalam di wajah Ada. Akhirnya Maria menemukan suaminya yang sudah tidak bernyawa. Dia juga tidak melihat Ada di sana.
Maria memeluk erat Ingvar tanpa bisa mengetahui apa yang baru saja terjadi. Dan film pun berakhir. Oke guys, sampai sini dulu alur cerita film dari Asfi Channel. Jika kalian suka, jangan lupa like video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.